Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak sesuai dengan hikmat Tuhan. Masih ada Tuhan bagiku. Kebimbangan, kegalauan, dan masih dalam kalimat yang sama dikatakan kita merasa tidak kuat berdiri ketika kita merasa Rencana Tuhan adalah rencananya. bertemannya orang yang sungguh mereka kasihi, almarhumah Ibu Devin yang dialami Kristus Yesus Tuhan. Maka bersama keluarga di sini kami datang membawa mereka juga seluruh kebersamaan seluruh keluarga yang telah kami selalu percaya bahwa semua yang baik, semua yang indah mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran kita semua untuk datang bersama-sama di pelataran duka ini, sama-sama memimpin kita di dalam ibadah penghiburan ini. Dipersilakan. yang kita kasih bersama keluarga Bapak Albertus Berti Pembanda bersama anak dan seluruh keluarga serta persekutuan. Marilah kita memulaikan ibadah penghiburan kita di malam yang kedua ini dan menggunakan bentuk liturgi dua. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan menantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita bernyanyi bersama dari judul pada halaman 25, ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah suka surga yang bakal. Nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah harapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal.
merangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia, suka surga yang bakal. Pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang kiranya turun atas kamu sekalian. Disilakan duduk kembali. Kembali kita mengangkat pujian dari kumpulan lagu penghiburan nomor 20. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku tiap hari sesuai dengan hikmat Tuhan. Ku diberikan apa yang penuh, suka dan derita bergantian tiap hari Tuhan besertaku dan abadi, mengimbangi duka dengan hibur yang sedih. Dipersilakan puji-pujian yang pertama dari Lansia Jemaat Immanuel, kemudian dari Persik Semansa. Disilakan.
firman Tuhan akan diwartakan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di tengah keadaan pada malam hari ini, terlebih di dalam daripadamu, terus meminta kekuatan, penghiburan bagi jiwa keluarga yang lara oleh sepeninggal firman-Mu, supaya masing-masing kami memperoleh bagian kami sesuai dengan kemurahan kita. Ya Bapa di surga, Engkau yang sungguh berkuasa, karena Engkau layak mempunyai alam semesta ini, maka kami datang bermohon kepadamu Tuhan, sekiranya dibalikan cuaca pada malam hari ini, supaya dengan demikian dia boleh terjun, dia boleh jatuh dan pergi di mana tempat yang tepat, sehingga kami juga hamba-Mu, umat-Mu bersama malam hari ini boleh mendengarkan dan menikmati peribadatan kami dengan sepenuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami yang datang kepadamu, sambut sempurnakan doa kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 41 ayat 10 berkata demikian, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian juga pembacaan kita yang berbahagia, bila kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan. Kita berikan kesempatan puji-pujian lagi kepada kerukunan Sang Pikalan, dan setelah itu versi Jemaat Immanuel. Semangat!
Persekutuan penghiburan yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan tadi kita mengambil satu pokok perenungan, tangan Tuhan yang merengkuh di tengah kehilangan. Mungkin kita jarang mendengarkan kata merengkuh, mirip dengan kata merangkul, tapi merengkuh itu jauh lebih dalam maknanya. Dia tidak hanya sekedar menyentuh tubuh, tetapi sebetulnya keseluruhan eksistensi keberadaan seseorang itu yang direngkuh, itu yang dirangkul. Kalau rangkul dia biasanya fisik saja. Jadi tangan Tuhan yang merengkuh di tengah kehilangan. Kita renungkan itu berdasarkan pembacaan kita tadi yang ayat 10 yang berisi seruan jangan takut. Mengapa jangan takut, Immanuel? Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Kebimbangan, kegalauan dialami oleh manusia, tetapi Allah ada untuk itu juga. Meneguhkan dan dikatakan bahkan akan menolong. Dan masih dalam kalimat yang sama dikatakan, ayat yang sama dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kita. Tetapi kita boleh mendengarnya, boleh menikmatinya, bahwa Allah yang memperkenalkan diri kepada kita adalah Allah yang tidak sekedar melihat-lihat, Allah yang tidak pernah membiarkan, dan Allah yang tidak pernah melalukan pandangannya. Seperti itu dari pernyataan di sini. Di hari ini seorang bapak atau seorang suami yang kehilangan istrinya, pasangan hidupnya, sahabat sejatinya, belahan jiwanya, bahkan separuh nafasnya, yang telah berbagi seluruh musim perjalanan irama dan dinamika kehidupan. Saudara-saudara dan saya yang mengalami duka cita ada begitu banyak, dan mungkin tidak akan ada cukup ekspresi yang dapat menggambarkan seperti apa yang dialami dalam duka cita. Bisa seperti merasa seperti yang tercerabut, seperti tanaman yang tercerabut dari tanah. Yang merasa kehilangan tempat perlindungan, dan bahkan merasa separuh nafasnya, separuh kehidupannya hilang. Dari ungkapan-ungkapan duka itu kita melihat ada 3 persoalan, 3 problematika yang mengguncang. Yang pertama, kehilangan. Keluarga di tempat ini pun merasa kehilangan siapa diri mereka. Demikian juga akan mengalami kesepian emosional dan spiritual. Yang tidak kurang adalah pertanyaan tidak tahu Tuhan baik. Kenapa? Jadi dalam setiap bentuk kehilangan yang besar, perasaan jiwa
Keluarga yang berduka tidak hanya berhadapan dengan rasa sakit, tapi bagi saudara yang tidak berdoa, kita boleh mengalami kehadirannya secara lebih profesional dan berlebihan. Pernyataan Tuhan adalah aku menyelamatkan jiwamu yang remuk. Ini solidaritas firman Allah, solidaritas Allah terhadap orang yang berduka. Di dalam keadaanmu yang patah hati oleh kepergian orang yang saudara cintai, kasihi, aku dekat kepadamu dan aku menyelamatkan jiwamu yang hari ini dialami, dirasakan remuk. Maka Tuhan tidak berdiri jauh dari duka. Ia mendekat kepada hati yang patah dan tidak menjauh dari jiwa yang sedang remuk. Memang Ia tidak menawarkan suatu solusi yang cepat, tetapi suatu kehadiran yang setia. Seperti tadi, tiba-tiba ada waktu di berbagai tempat, memang padam, gelap, gulita, tetapi tidak semua. Tetap ada cahaya, tetap tidak lagi abrah. Pengalaman-pengalaman hati, keadaan hidup bisa menjadi keadaan yang tidak bersahabat, tetapi Tuhan sajalah yang menjadi tempat perlindungan yang tidak lagi di dalam doa, namun hadiratnya tetap berbicara di dalam keheningan. Dia mengatakan, aku bersamamu. Dari kehidupan Kristus Yesus, ketika pribadi Yesus dilaporkan, Yohanes 11 ayat 35, disaksikan di sana, dikatakan, maka menangislah Yesus. Yesus tidak menjaga jarak dari penderitaan manusia. Ia merasakan. Allah yang merasakan sebagaimana rasa kita juga manusia. Ia menangis, ia turut berduka. Allah kita di dalam Kristus Yesus selalu katakan, menangis, turut berduka. Ketika Yesus berdiri di depan makam Lazarus, Ia tidak menahan air matanya. Maka jika keluarga hari ini kita semua menangis hari ini, maka Yesus ada di sisi keluarga. Bukan sebagai Tuhan yang jauh atau yang melihat dari jauh, tetapi Dia hadir sebagai sahabat yang turut berduka cita bagi keluarga. Jadi Allah di sini tidak hanya suatu Allah yang maha tahu atau bahkan maha kuasa lalu berhenti di situ, tetapi juga Dia adalah Allah yang maha rasa. Tidak ada rasa satupun yang tidak dapat dirasakan oleh Allah. Maka karena apa? Rasa kita, jeritan kita, batin kita, tangisan kita, tidak ada yang terbuang percuma, tidak ada yang tersia-sia. Kembali ke Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan, disampaikan oleh Nabi Yesaya ketika umat Israel hidup di dalam pembuangan, jauh dari rumah,
kehilangan orientasi dan penuh ketakutan. Tetapi di tengah ketidakberdayaan itu tidak akan patah. Meskipun kita mengalami kerapuhan itu, tetapi tidak akan sampai hancur. Tangannya itu bukan tangan yang pasif, melainkan tangan yang merengkuh, tangan yang menuntun, dan tangan yang mengangkat. Tangan kanan lambang dari kekuatan dan kemenangan. Pada Tuhan ada kekuatan, pada Tuhan akan ada kemenangan bagi yang setiap percaya. Ia tidak hanya merengkuh, memeluk kita ketika kita merasa tidak kuat berdiri, ketika kita merasa tidak tahu mau jalan bagaimana, maka Dialah yang tengah menggendong kita, menopang kita agar tetap tegak berjalan bersama Dia. Di dalam perjanjian baru disampaikan bahwa iman itu adalah iman yang juga bertahan di dalam kesedihan. 2 Korintus 1 ayat 3-4 mengatakan, terpujilah Allah Bapa segala penghiburan, tetapi agar dari kenyamanan itu tumbuh kekuatan. Dari duka cita ini pun akan tumbuh kekuatan. Melalui pengalaman duka ini, orang yang berduka cita dijamah oleh Allah, dipakai oleh Allah, dan akan menjadi saluran kasih untuk sesama. Maka di dalam penderitaan, Allah membentuk hati kita agar menjadi lebih dalam dan penuh kasih. Melalui orang yang berduka cita akan mengalir menjadi penghiburan bagi orang lain. Allah sedang membentuk makna dari air mata. Itu yang kita biasa nyanyikan dalam penghiburan. Jadi bahkan duka cita pun tidak menjadi sia-sia. Kita menyimpulkan bahwa kasih Allah itu tidak pernah pergi jadi. Bapak di tempat ini kehilangan istri kekasih, anak di tempat ini kehilangan kasih yang mereka cintai. Itu realita. Namun kasih Allah yang abadi tidak mengasihi kedua anak kekasih, mengasihi keluarga tangannya tidak mampu merengkuh, menggenggam atau telah terlepas, tetapi tangan Tuhan tetap memegang. Memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka Kristus Yesus menjadi jaminan bagi ibu bapak saudara-saudara, kendati pun oleh karena dan di dalam duka cita ini, di dalam dunia ini, anak kekasih, bapak kekasih, tangan mereka sudah tidak dapat saling menggenggam, maka kasih Allah bagi kita bukan sekedar pelipur lara. Kasihnya itu adalah kekuatan bagi kita, bagi keluarga, bagi saudara dan saya, tetapi dari dalam duka cita ini ia tetap menumbuhkan kehidupan yang baru, fase kehidupan yang baru, di mana kedekatan kepada Allah akan semakin dirasakan, semakin dialami. Kiranya segenap keluarga dan sidang penghiburan sungguh dikuatkan, dihiburkan, dan kita bersyukur malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang dalam duka yang tak terlukiskan. Anak-anak kekasih di sini
Della Kesia kehilangan ibunya. Juga Bapak Pongmanda, suami yang kehilangan istrinya. Segenap keluarga sekalian kami kehilangan sesuatu yang tidak tergantikan. Namun kami percaya tanganmu tetap menggenggam, matamu tetap melihat setiap air mata kekasih-kekasihmu, dan langkah mereka dalam terang pengharapan. Biarlah kasih-Mu menjadi rumah yang baru, dan janji-Mu menjadi tanah tempat mereka tetap duka cita ini. Ini doa kami Bapa di surga, sambut kami bawa dalam nama Yesus. Amin. Dipersilakan puji-pujian dari duet PKB. Sungguh indah rencana-Mu Tuhan, sungguh agung rancangan-Mu Tuhan, tiada terselami akal manusia. Kadang suka, terkadang duka, terkadang manis, terkadang pahit, semua dipakainya untuk kebaikan umat-Nya. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Rancangan Tuhan adalah rancangannya, bukan seperti rancangan manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semua yang tertulis pasti digenapi. Kadang suka, terkadang duka, kadang manis, terkadang pahit, semua dipakainya untuk kebaikan umat-Nya. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Rancangan Tuhan adalah rancangannya, bukan seperti rancangan manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semua yang tertulis pasti digenapi.
kedamaian yang penuh, Dia batu karang yang teguh. Hidupmu bagaikan daun, segera akan layu. Demikian hidup manusia. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Sedang kita atas segala kebaikannya di dalam seluruh hidup kita. Dan sambil persembahan kita berikan, kita sambil bernyanyi dari kumpulan lagu penghiburan nomor 26 bait 1 dan seterusnya sesuai kebutuhan kita. Dijunjung tangannya, pun jalan di depanku, Tuhan mengaturnya. Beban segala kesedihan tinggalkan segera. Tak mampu kau atasi segala-galanya. Rajamu yang abadi menyelesaikannya. Tetap senantiasa percayalah teguh, serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Kuatirmu selalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Rahmani dan Rahimi, Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, Allah yang penuh kasih karunia, Allah kami di dalam Kristus Yesus, yang mengajar kami untuk berseru ya Abba, ya Bapa kepada Engkau. Allah yang di dalam Yesus Kristus menunjukkan kepada kami bahwa Engkau juga sungguh berbela rasa, merasakan setiap duka cita yang keluarga bersama mereka atas terpulangnya orang yang sungguh mereka kasihi, almarhumah Ibu Devina. Kami tidak dapat menggambarkan seluruh duka cita ini, karena juga di dalam segala penderitaan dan bahkan kematian yang dialami Kristus Yesus Tuhan. Maka bersama keluarga di sini kami datang membawa mereka ke hadapan ya Tuhan, di dalam tuntunanmu, di dalam pimpinanmu, di dalam nikmatmu, dalam naungan Roh yang kudus kiranya menaungi pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, bahkan roh mereka, supaya mereka mengalami kehadiranmu yang merengkuh mereka hingga ke lubuk hati mereka oleh karena duka cita ini.
Kepada Bapa dalam surga, kami membawa juga seluruh kebersamaan, seluruh keluarga yang telah boleh. Kiranya mereka boleh terus saling menopang satu sama lain dan dalam kepada Tuhan saja. Oleh karena kami sadar juga Bapa dalam surga bahwa sedemikian beginilah realitas hidup dan kehidupan kami, bahwa kami tidak berkuasa atau bahkan menurut cinta kasih keluarga bagi ibu istri kekasih Allah. Di hadapan-Mu kami tunduk semangat menyerah bahwa hidup dan kehidupan ini adalah sesungguhnya yang Engkau-lah yang terpilih, dan Engkau-lah mereka. Ceburkan mereka, kuatkan mereka, sehingga di dalam duka cita ini terang-Mu terus menyinari atau budi pikiran hidup dan kehidupan kami. Kepada-Mu kami membawa seluruh rangkaian yang telah dilakukan di pelataran duka cita ini. Engkau berkati semua yang telah diperbuat. Engkau juga memberkati bahkan semua kehadiran kami di malam hari ini. Dan terima kasih jikalau tadi ada gangguan teknis oleh hujan juga, tetapi semuanya boleh berlalu. Kami percaya, kami tidak bimbang, kami tidak takut bahwa apa yang tengah berlangsung Bapa di dalam surga, demikian juga apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan dalam masa-masa penuh duka cita ini, kami percaya tidak akan menjadi hambar di hadapan Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan sungguh berkati dalam hidup dan kehidupan mereka. Mungkin sudah akan berubah, berbeda dari sebelumnya ketika bersama dengan Ibu kekasih. Tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berbeda dari hari, dari waktu, dan dari berbagai kesempatan. Kiranya mereka di dalam usia mereka dikuatkan, diteguhkan hati mereka. Mereka boleh melihat, percaya rancangan Tuhan tidak akan digagalkan. Rancangan Tuhan yang baik bagi mereka hari ini, bagi masa depan mereka, tidak akan ada yang sanggup membatasi rancangan kasih Allah yang baik, benar, kudus, indah, mulia bagi hidup dan kehidupan mereka di masa depan. Ya Allah Bapa dalam surga, ketika di malam hari ini yang boleh membawa persembahan kami yang menandai segala pimpinan, pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Ketika kami memberi, kami yakin, percaya Engkau terus memeliharakan hidup dan kehidupan kami. Setiap kekasih-kekasih-Mu Bapa di surga, setiap kami yang boleh hadir di malam hari ini, kami percayakan berkat-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu akan terus menguatkan, menolong mereka dalam segala jerih, dalam segala lelah, juang hidup dan kehidupan yang berarti yang menjadi anugerah Tuhan saja ini. Terima kasih Bapa di surga, ini kami yang datang kepadamu dengan penuh penyerahan, dengan penuh pengakuan akan segala kerentanan, kerakuan kami. Mari kita bersama memuji Tuhan dari kumpulan lagu nomor 15, bait pertama dan bait kedua. Terombang ambing lagi jiwaku,
pemimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita, dipersilakan duduk kembali, ucapkan selamat malam, Tuhan berkati, Shalom. Firman yang telah kita dengarkan dapat memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka dan kita seluruh keluarga yang datang pada malam ini. Disampaikan juga kepada kita sekalian bahwa rencana keluarga akan memberangkatkan jenazah ke Toraja Utara pada hari Senin tanggal 3 Juni. Tanggal 2 ya? Ya. Tanggal 2 Juni. Sekali lagi disampaikan kepada kita semua bahwa rencana keluarga akan memberangkatkan jenazah ke Toraja Utara pada hari Senin tanggal 2 Juni. Waktu jamnya nanti besok dipertegas, dan disampaikan juga kepada kita sekalian bahwa besok kita masih akan adakan ibadah penghiburan malam ketiga di tempat ini pada jam 6 sore. Sekali lagi disampaikan kepada kita sekalian bahwa besok kita akan mengadakan ibadah penghiburan malam ketiga di tempat ini tepat pada jam 6 atau pukul 18.00. Sekian dan terima kasih. Apapun yang harus Engkau izinkan untuk kami alami di bumi ini Tuhan, ajarkan kami selalu percaya bahwa semua yang baik, semua yang indah untuk kami Engkau tunjukkan. Sekalipun terlalu sulit untuk kami pikirkan, terlalu sulit untuk kami rasakan, tetapi cintamu tetap merengkuh kami, bahkan di kedalaman jiwa kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur bahwa di tengah kesedihan Engkau tetap Allah kami, Engkau Allah yang tetap peduli dan menaruh hati, bahkan berbelasungkawa dengan kami dalam kesedihan. Kami berterima kasih Tuhan bahwa firman-Mu terus meneguhkan dan menguatkan kami. Kiranya hamba-Mu di sini tetap akan diteguhkan dan dikuatkan. Kami pun percaya bahwa cara-cara-Mu terlalu ajaib bagi keluarga. Di dalam ketidakberdayaan mereka pun Engkau tetap Allah yang menopang, Allah yang tetap memberkati dan meneguhkan. Bahkan ketika mereka juga disanggupkan
untuk menyediakan makan dan minum untuk kami bersama. Ini pun adalah bagian dari cara Tuhan untuk menunjukkan keberpihakan dalam duka cita ini, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan, dan makanan minuman ini pun juga akan menjadi cara kami belajar bahwa hidup kami, tubuh kami, jiwa kami terpelihara sempurna di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit. Amin.
Yang paling itu kopi.
Penomban.
bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu gratis.